Assalamualaikum Bu. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. nggak hujan pakai Pak Febrian. Gerimis mengundang. Kayaknya area Kabupaten Mukomuko lagi tidak bersemak. Iya, benar, Bu. Silakan join lagi aja, tidak masalah. Sadar lempar keluar, mana nanti kita pulang ke sahabatnya karena cuaca tidak bagus. Kalau udah terlempar, silakan kembali aja. Mau tahu-tahu lah dulu Bu Alma. Biar tidak grogi, tidak ini, tidak tegang. Mati langsung kamera. Halo Pak Deki. Assalamualaikum Pak Tep. Waalaikumsalam. Kami mengucapkan selamat datang Ibu Maidia Afriani dan perwakilan dari PSSM Provinsi Bengkulu. Selamat datang Ibu. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin bisa kita mulai kegiatan hari ini karena sudah ada perwakilan dari PSLTC Provinsi Bengkulu dan juga Ketua PGRI Mukomuko. Rasanya kita bisa memulai kegiatan hari ini. Apa nak? Jadi kalau kita mulai hari ini kegiatan, bisa didengar suara saya dengan jelas sebelum saya mulai? Alhamdulillah bisa, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PSSM Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Ibu Sekretaris 2 PSLCC Provinsi Bengkulu. Yang terhormat Ibu Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko, yang terhormat Ibu Ketua PSLCC Kabupaten Mukomuko, dan seluruh peserta webinar Bapak Guru Hebat dari seluruh Provinsi Bengkulu atau mungkin dari ada provinsi sebelah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di ruang maya ini dalam kegiatan webinar kita.
Lupa juga salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal Baiklah Bapak alamin. Ibu Guru, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam kegiatan webinar yang merupakan kegiatan diseminasi Master Trainer program Microsoft Elevate AI for Educators Minggu 7 Desember 2025 bersama saya Prima Puspamelati dari SMK Negeri 4 Muko yang akan membantu kegiatan kita pada malam ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebagai pengantar mungkin kegiatan kita pada malam ini merupakan diseminasi karena salah satu guru hebat kita dari Muko Ibu Almawati SPD sudah mengikuti program Master Trainer program Microsoft Elevate AI for Educators dan beliau berkewajiban untuk menyebarluaskan atau mendiseminasikan apa yang dia dapat. Mungkin nanti dalam kegiatan ini kita akan tertarik ikut mengikuti jejak beliau dan apapun manfaat-manfaat lainnya yang akan bermanfaat untuk kita sebagai guru atau pendidik dalam keseharian kita. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat semuanya, mari kita buka acara ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PGRI Kabupaten Muko kepada Ibu Rasika SPD, disilahkan. Maaf ya, aku nggak buka kamera. Ini sedang di luar. Ya, Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua PSLCC Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, kemudian Ketua Ketua PSLCC Kabupaten Muko beserta pengurus, dan yang teristimewa semua peserta yang ikut hadir pada malam ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita telah diberi kekuatan, kesehatan sehingga kekuatan dan juga kelancaran dalam sinyal. Mudah-mudahan kita lancar semua kegiatan pada malam ini. Pertama sekali saya tak henti-hentinya mensyukur, mengapresiasi setiap langkah dan kegiatan yang diadakan oleh PSLCC PGRI Kabupaten Muko. Kemudian saya selalu menyemangati Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan pada malam ini untuk pesertanya juga tetap semangat Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan, pada hari kemarin Sabtu kami ada pertemuan dengan PGRI Kabupaten Kerinci dan PGRI Kota Madia Sungai Penuh. Kita langsung ketemu dengan pengurusnya. Kebetulan Kabupaten Kerinci, ketuanya itu adalah Wakil Bupati Pak Morrison. Alhamdulillah beliau hadir dan sangat semangat itu dalam pertemuan tersebut. Kemudian pengurus pengurus Kota Sungai Penuh juga hadir. Di dalam acara tersebut kita ada ramah tamah dan diskusi, karena kita dengan Kabupaten Kerinci itu sudah terjalin ini silaturahmi dan hubungan yang baik mulai tahun 2021. Nah, sekarang kita sama-sama ada yang pengurus baru. Kita ada juga yang pengurus baru, mereka juga. Jadi kenal ulang gitu, walaupun masih ada yang lama. Tetapi di dalam kegiatan itu mereka juga meminta kita untuk memberi informasi tentang program kita. Jadi saya ceritakan juga tentang peningkatan mutu
dulu kita melalui PSLCC. Jadi kebetulan wakil ketua kita hadir, Pak Sri Mulyo. Jadi mereka mensupport kita. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depan kita ada juga kerjasama nanti antar lintas 3 provinsi. Nanti kita akan menjajaki juga akan ketemu dengan pengurus Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, sekarang ini kita baru 3 kabupaten itu, Kota Sumedang, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten. Insya Allah mereka juga sudah menghubungi Pesisir Selatan. Jadi nanti kita, Bapak Ibu, kita tetap semangat kolaborasi dengan mereka itu. Di samping kita juga selalu meningkatkan mutu guru di daerah kita. Jadi harapan saya dengan pengurus PSLCC ini jangan kendor, tetap semangat sesuai dengan jadwal atau program yang sudah dibuat, jalan terus, kita tetap mensupport. Jadi saya rasa itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak atas semua kehadiran mereka, dan mohon maaf juga saya baru pulang juga tadi dari Kerinci. Mudah-mudahan lancar semua ya kegiatan malam ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Rosita atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan memohon kesediaan dari perwakilan dari PSLCC Provinsi Bengkulu yang akan diwakili oleh Sekretaris 2 PSLCC Provinsi Bengkulu, yaitu Ibu Dr. Media Afrina MPD. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Prima selaku host pada kegiatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko, Ibu Rasita. Yang kami hormati pengurus PSLCC dari Kabupaten Mukomuko ya, dan seluruh peserta pada kegiatan webinar diseminasi Master Trainer Microsoft Elevate AI for Education. Sungguh merupakan suatu kesempatan yang luar biasa ya, bisa ikut hadir dalam kegiatan webinar pada malam hari ini, di mana seyogyanya Ibu Ketua PSLCC dari Provinsi Bengkulu harus hadir, namun karena beliau sedang dalam perjalanan, jadi diamanahkan pada kami. Semoga tidak mengurangi makna dari kegiatan webinar Bapak Ibu pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami mengucapkan dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PSLCC Kabupaten Mukomuko yang telah mengadakan webinar seri ketiga ini ya. Kalau dilihat diseminasi dari Master Trainer ini adalah salah satu aset ya bagi guru-guru di Mukomuko, karena ada salah satu gurunya yang juga terlibat di Master Trainer Microsoft Elevate AI. Ini luar biasa Bapak Ibu, karena di program ini juga banyak ya materi-materi yang bisa Bapak Ibu pelajari ya, tentang bagaimana problem solving, bagaimana keterampilan abad 21 itu juga ada di modul-modul di Microsoft Elevate Trainer ini. Jadi merupakan suatu kesempatan bagi Bapak Ibu yang bisa bergabung di sini pada malam hari ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Master Trainer yang ada di Kabupaten Mukomuko. Mudah-mudahan ini tidak hanya di Kabupaten Mukomuko, namun untuk seluruh yang ada di Provinsi Bengkulu ya, bisa bergabung dan menimba ilmu, dan barangkali nanti juga kita bisa lintas provinsi. Bapak Ibu, tentunya kita berkumpul pada malam hari ini merupakan sebuah langkah besar ya untuk mengubah bagaimana cara kita bisa berinteraksi, kita bisa bekerja, dan yang paling penting adalah belajar. Karena revolusi tersebut adalah digitalisasi. Seperti yang kita ketahui di era yang begitu cepat saat ini, dunia pendidikan kita tidak bisa lagi berjalan dengan cara-cara yang sama, cara yang dulu konvensional, namun kita harus berani Bapak Ibu untuk beradaptasi, berinovasi, dan juga bisa memanfaatkan setiap jenjang kemajuan teknologi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satunya melalui kegiatan ini Bapak Ibu, karena digitalisasi pembelajaran ini bukan hanya sekedar kita kalau dulu textbook ya,
atau memindahkan buku teks yang ada ke dalam tablet atau ke dalam pertemuan virtual, tapi lebih dari itu. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik melakukan beberapa upaya, seperti misalnya menciptakan akses pendidikan yang lebih merata untuk seluruh anak-anak yang ada di sekolah kita. Kita bisa mempersonalisasikan pengalaman belajar bagi anak didik kita sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang benar-benar bermakna sesuai dengan pendekatan pembelajaran saat ini, itu pembelajaran mendalam. Kemudian juga tentu program dari Bapak Presiden kita ya, mempersiapkan bagaimana SDM yang memang unggul dan kita siap bersaing di panggung global, Bapak Ibu. Dan salah satunya seperti dari program Bapak Presiden saat ini adalah program prioritas beliau adalah digitalisasi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, Bapak Presiden sudah membagikan ya IFP atau yang kita kenal dengan PID ya, papan interaktif digital. Bapak Ibu semua mudah-mudahan ya PID-nya sudah sampai. Ini saat ini untuk interaktif flat panel-nya sudah terdistribusi di sekolah. Dari target totalnya ada 288.865 unit Bapak Ibu untuk tahun anggaran 2025. Dan pada pidato di HGN kemarin beliau sempat menyatakan bahwa nanti di tahun 2026 akan ada penambahan lagi. Nah, setiap sekolah akan memiliki 6 IFP atau PID Bapak Ibu. Nah, manfaatkanlah dari alat-alat yang sudah dibagikan oleh pemerintah dengan berbagi pada rekan-rekan, baik itu di Kombel ya, komunitas belajar yang bisa dilaksanakan di hari belajar guru bersama ataupun melalui kegiatan seperti webinar saat ini. Dan juga Bapak Ibu tentunya muara akhirnya adalah kepada murid-murid dan murid. Baik Bapak Ibu, selamat sekali lagi untuk PSLCC Kabupaten Mukomuko ya, selamat berbagi. Dan untuk peserta, mari bersemangat untuk selalu mengupdate dan mengupgrade diri kita ya, agar kita bisa menjadi seorang yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh peserta didik kita. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar dan sukses selalu, dan ditunggu untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan ini juga menjadi motivasi untuk PSLCC dari kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Media yang sudah memberikan kata sambutannya sekaligus memotivasi kita untuk terus belajar. Baiklah, sebelum kita mulai ke acara inti, ada baiknya untuk bersesi foto dulu mungkin. Mohon kalau untuk Bapak Ibu yang memungkinkan untuk membuka kamera, untuk open kameranya, mohon di open, tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Dan mohon kesediaan Bapak Febrian untuk bisa mengambil kegiatan. Halo Pak Brian, standby Pak. Bisa dibantu Pak Febrian? Oke. Boleh dikasih abang Pak Febrian? Satu lagi. Ini dulu. Pak Deki tadi mana senyumnya Pak Deki? Oke, terima kasih banyak Pak Febrian. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, mari kita menuju ke acara inti, yaitu penyampaian materi atau portofolio dari Ibu Alnawati SPD yang sedang melakukan kegiatan diseminasi Master Trainer Microsoft Elevate AI for Education. Oke, kepada Ibu Alnawati, waktu dan tempat silakan. Terima kasih Bu Rina. Suara saya terdengar Bu Rina? Terdengar tapi sedikit kecil soalnya. Iya, mungkin sama dekat device-nya. Kecil ya? Sudah lumayan besar. Silakan Ibu Alna. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Ibu Prima, ini jaringan agak masuk ke sana kondisi hujan mungkin ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Microsoft Heritage malam ini. Saya mengucapkan kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu yang sempat hadir untuk bergabung bersama kita pada selawat training salam selalu diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kasih tauladan ilmu yang menjadi panutan kita dari dunia dan akhirat. Yang terhormat Ibu Ketua PDI Kabupaten Mojokerto yang bersama Ibu Ketua PSMPT Provinsi Bengkulu yang terhormat Ibu Ketua PSPT Kabupaten Mojokerto, tentu yang sangat berbahagia sekali Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu, webinar hari ini merupakan kesempatan berharga untuk kita sama-sama meningkatkan wawasan dan keterampilan khususnya dalam memanfaatkan teknologi itu Microsoft Limited. Kemudian di era digital ini juga menuntut kita untuk mampu beradaptasi dengan teknologi. Karena teknologi itu bukan menjadi sebuah pilihan bagi Bapak Ibu, teknologi itu sudah merupakan sebuah kebutuhan untuk zaman sekarang. Mudah-mudahan nanti melalui praktik baik ini kita bisa menimba ilmu yang selama ini kita peroleh, sehingga nanti bisa kita dapatkan dan bisa kita terapkan untuk pembelajaran khususnya kemudian pendidikan maupun di kancah nasional nanti. Baik Bapak Ibu, izin share. Ambil ya, Pak Ibu ya. Sudah Bu, Udah, terima. udah langsung. Suaranya sedikit Bu Prima. Iya. Lihat, mohon untuk dekat ke device-nya atau Ini ya. Ya, dekat aja Bu. Atau misalnya bisa dengan dibantu HP mungkin itu suaranya gitu, biar lebih terjelas. Jadi Ini materi kalau enggak sangat dekat ke ya. atau dekat aja Bu ke itunya Bu, ke laptopnya, dan suaranya agak dikencangkan gitu. Baik Bu Prima, kita masuk materi kita hari ini tentang merancang ekosistem AI untuk pendidikan, training of trainer yang disponsori oleh Microsoft Limited, AI for Educator, kemudian bekerjasama juga dengan Digi Initiative. Oh iya, mari kita perkenalan dulu Bapak Ibu. Ya, nama saya Alnawati, salah satu guru dari SMP Negeri 26 Mojokerto. Saya juga alumni guru penggerak angkatan 10, kemudian peserta BCKS tahun 2025 ini. Kemudian ikut pelatihan Microsoft Limited, kemudian dikasih gelar Master Trainer, kemudian agak ngeri-ngeri juga dengan Master ini ya. Sebenarnya kita masih sama-sama belajar. Kami perwakilan dari Bengkulu waktu itu ada lebih kurang ada 15 mungkin ya, tapi setelah saya konfirmasi ke grup tidak ada yang menurut atau apa mungkin teman-teman terkendala saat
daftar atau bagaimana. Jadi saya dimasukkan ke grup Master Trainer LTPI 2. Pak Febrian, BCKS itu bakal calon kepala sekolah Pak Feb. Ayo kita isi polling terlebih dahulu. Bapak Ibu yang bisa buka Mentimeter, Bu Prima boleh bantu share link Mentimeternya ya. Itu sudah saya kirim di grup, bisa Ya. langsung diklik linknya, Ya, bisa dilihat ya. Mentimeter bisa ya. Bisa diklik. Bapak Ibu boleh ya kita Bapak Ibu yang bisa di Mentimeter mulai isi poinnya. Ini apa tantangan terbesar dalam pekerjaan Bapak Ibu sebagai guru? Boleh pilih lebih dari satu ya, Pak Ibu, boleh 2, 3. Jadi tantangan terbesar maksudnya adalah apa yang menjadi hambatan atau apa yang menjadi satu yang berat rasanya Bapak Ibu kerjakan, tapi sesuai dengan tupoksi kita sebagai pengajar, hal itu harus kita kerjakan. Ya. Namun sebenarnya itu banyak menyita waktu misalnya. Kemudian dari tugas itu tersita waktu kita untuk banyak membersamai siswa. Dan misalnya boleh seperti ya modul ajar dan semacamnya, itu yang menjadi tantangan ini akan menjadi kita cari solusi nanti supaya hal ini bukan menjadi tantangan atau hambatan bagi kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ya, Ibu ya. Izin Bu Alna, katanya boleh pilih 3, Ya, tapi pas kita pilih cuma bisanya 1. Mau pilih yang kedua, yang pertama tadi hilang. Oh, begitu. Satu jadi berarti Pak. Kemarin tadi sudah sedikit pilihannya banyak. Ada Pak ya? Satu. Oke Pak, satu aja dulu ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, malam ini yang terbanyak itu ya membuat diferensiasi kegiatan pembelajaran, kemudian membuat modul ajar, ada juga membuat administrasi akreditasi ya, luar biasa Bapak Ibu. Ini biasanya yang ketiga ini ya, yang kedua ya ini yang warna ungu ini sampai berbulan-bulan kita mempersiapkannya ya Bapak Ibu. Nanti setelah kita menguasai Microsoft 365 ini supaya tidak terjadi hal yang seperti ini. Jadi hal ini akan kita jadikan solusi dalam kenyataan di lapangan, itu tidak seperti yang kita bayangkan itu sebuah kesulitan atau hambatan ya Pak Ibu. Saya supaya sudah berpindah layar sudah. Suaranya Bu Alna kayaknya termute itu. Kita aja ya.
Jadi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, dalam diseminasi ini rencananya kami akan buat 2 sesi ya kemudiannya. Nah, sekarang kita materinya tentang pengenalan tentang Microsoft Illustrator 365 ini, kemudian seri berikutnya kita akan melaksanakan praktiknya. Jadi Microsoft Illustrator AI for Education ini adalah inisiatif global dari Microsoft yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui teknologi kecerdasan buatan atau AI ya Bapak Ibu, dengan berfokus pada peningkatan keterampilan digital, transformasi industri dan dampak sosial inklusif. Kemudian di bidang pendidikan, Microsoft dan biji-biji inisiatif ini melalui Microsoft Illustrator AI for Education secara khusus menghadirkan program yang berfokus pada pemberdayaan para edukator untuk membuka potensi kecerdasan buatan dalam memecahkan tantangan nyata di bidang pendidikan. Kemudian program ini akan meningkatkan keterampilan para pendidik melalui pembelajaran terstruktur. Nanti ada pembelajarannya melalui LMS ya Bapak Ibu, kita lanjutkan, kemudian dilanjutkan lagi dengan penerapan berbasis serta penyebaran pengetahuan berskala besar seperti halnya yang saya lakukan saat ini. Kemudian juga nanti melalui komunitas mekanisme lead, program ini akan ditutup sampai ke konferensi guru nasional di Jakarta yang hanya dihadiri oleh 15 guru terbaik. Jadi Bapak Ibu punya berkesempatan nanti diundang ke Jakarta untuk menghadiri konferensi guru nasional, kita terpilih menjadi 15 peserta terbaik di seluruh Indonesia. Nah, kita berharap ya Bapak Ibu ada di antara kita nanti bisa salah satu diundang ke Jakarta dalam konferensi guru nasional. Kemudian dari yang 15 itu juga nanti akan diseleksi lagi mengikuti juga konferensi guru ke tingkat internasional yaitu di Singapura. Kita berharap ya Bapak Ibu ya, saya berharap ada salah satu perwakilan dari Mikominfo nanti bisa mewakili. Kemudian berharap itu perlu ya Bapak Ibu karena harapan itu merupakan bagian dari doa. Nah, tapi kalau saya tidak berani berekspektasi Bapak Ibu bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya. Kemudian kita lanjut. Ini apa manfaat dari mengikuti pelatihan dari Microsoft Illustrator ini? Yang pertama, menjadi pendukung keterampilan AI bagi rekan-rekan edukator seluruh Indonesia. Jadi kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan pribadi dalam AI, public speaking, dan desain pembelajaran abad 20. Jadi nanti dalam pembelajaran CLS-nya juga pembelajaran luring. Pembelajaran luring itu Bapak Ibu cuma diikuti oleh tim dari Microsoft Illustrator itu ini tentang pada pengetahuan. Kemudian memperlukan dari relasi bersama sesama pendidik inspiratif melalui pelatihan online dan offline. Kemudian ini yang saya bicarakan tadi, Bapak Ibu nanti juga berpeluang menjadi guru yang terpilih untuk hadir di konferensi guru nasional di Jakarta. Kemudian kita setelah selesai LMS semuanya dan melaksanakan pembelajaran berdampak, Bapak Ibu juga mendapat gelar non-akademik MCE Microsoft Certificate Educator. Kemudian tentunya Bapak Ibu juga gratis akun Microsoft berlisensi. Kalau peserta di luar Kemdikbud itu Bapak Ibu mengeluarkan dana 1 juta lebih untuk mengikuti
program dari Microsoft Creator ini dan mendapatkan akun berlisensi, sementara kita diberikan secara gratis. Jadi rugi ya Bapak Ibu kalau tidak ikut mendaftar di program Microsoft Creator ini. Kemudian ini perjalanan AI kita sejauh ini. Bapak Ibu, mari kita merenungi sesaat ya, kita posisi kita di mana ini Bapak Ibu, perjalanan AI kita, apakah kita masih ini ya di konsep dasar AI, kemudian sudah mengenali juga kreativitas AI, ada gen AI ya. Di sini ada AI fundamental atau konsep dasar AI. Dimana kita tahu bahwa AI itu adalah ya mesin ya Bapak Ibu, mesin yang bisa yang luar biasa, yang bisa membaca ribuan bahkan triliunan data mungkin, sehingga dia bisa menjembatani kita untuk mengetahui banyak hal ya, bisa berkomunikasi melalui chat ya. Kemudian dari konsep dasar AI ini ada lagi tangannya melalui gen AI, itu AI yang menimbulkan yang sudah diciptakan. Kalau yang ini yang konsep dasar AI mungkin dulu ya berupa teks-teks saja ya Bapak Ibu. Kemudian yang kreativitas gen AI ini bisa sudah bisa seperti video, kemudian gambar, bisa suara, musik ya. Apalagi yang konten kreator mungkin sangat banyak memanfaatkan ini gen AI, yang bisa menciptakan kreativitas baru. Yang musik seperti misalnya Suno AI, kemudian yang ini ada ChatGPT, ada Canva AI, Capture AI dan segala macamnya. Nah, kemudian juga nih asisten cerdas, Bapak Ibu tentu sudah terbiasa mungkin yang dan terus menggunakan ChatGPT. ChatGPT bisa menjadi asisten kita dalam berbagai macam keperluan. Kemudian Bapak Ibu, dari ketiga ini kita itu selama ini kita adalah sebagai pengguna AI yang ingin disosialisasikan, yang ingin dipaparkan oleh biji-biji inisiatif adalah kita sekarang sebagai perancang AI. Nanti setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini selama 2 kali pertemuan, kita akan menjadi sudah berada di sini Bapak Ibu, sudah di Copilot Agent. Kita sudah berada di sini, kita sudah menjadi sebagai perancang AI. Kita tidak lagi hanya sebagai pengguna dari AI. Biasanya kita misalnya untuk ikut GPT, misalnya kita tolong buatkan saya modul RPP ini. Jadi dia langsung buatkan. Jadi kita hanya sebagai fungsi kita di sana itu hanya sebagai pengguna. Tapi di Microsoft 365 nanti kita sebagai perancang Bapak Ibu. Kita perancang AI. Kita sudah menjadi agent AI. Kita sudah mencari solusi agent AI dalam berbagai bentuk keperluan. Bisa jadi nanti sebagai agent media pembelajaran, sebagai agent modul, kemudian yang kita anggap menjadi tantangan kita sudah bisa membuat agent akreditasi. Master buka manual Bapak Ibu, nanti kita ciptakan sebuah agent akreditasi lengkap dengan tagihan-tagihannya, kemudian kita juga mengetahui apa bukti fisiknya, kemudian checklist dan segala macamnya, semuanya itu lengkap di agent akreditasi. Jadi Bapak Ibu kita ikuti kedua tahap nanti pelatihan ini, kita akan menjadi sebuah perancang AI. Kemudian dari program AI for Educator ini, tahap yang pertama itu kita belajar dan berkreasi mencari solusi AI pribadi. Tadi kita sudah menuangkan
hal-hal yang menjadi tantangan kita, dan nanti sehingga nanti dari tantangan-tantangan itu kita akan merancang solusi skala besar, mulai dari solusi sekolah, kemudian jadi solusi untuk komunitas kita MGMP, bahkan nanti hingga untuk ke dinas pendidikan, kemudian bisa jadi nanti kita berkontribusi menjadi master trainer yang 15 itu kita sudah berdampak membuat kebijakan skala nasional. Nah, ini Bapak Ibu, kami mengajak kita malam hari ini merubah mindset kita yang sebelumnya hanya sebagai pengguna AI, yang sekarang kita menjadi sebagai perancang solusi AI kebutuhan kita sehari-hari. Tentu kebutuhan kita banyak ya Bu ya, kebutuhan misalnya saya membuat modul bahasa Indonesia, nanti Bu Prima juga ada modul bahasa Inggris, itu juga teman yang lain, jadi solusinya itu berbeda-beda, dan ini akan bisa kita ciptakan melalui AI Microsoft Elevate 365. Nah, ini setelah mengikuti pembelajaran hari ini, bukan hari ini ya Bapak Ibu, untuk pertemuan kita yang kedua juga, apa yang akan Bapak Ibu dapat, yang pertama itu kita akan belajar membuat prompt, ya, prompt ini banyak untuk memperbaiki prompt, ya, seperti pelatihan beberapa bulan yang lalu ya, saat Ibu Gurnita menyajikan teknologi melalui AI, ada teman yang bertanya, minta prompt-nya Bu, kirim prompt-nya Bu. Nah, jadi itu kenapa hal itu terjadi, karena kita khawatir ya, kita belum pede dengan prompt yang kita buat, kita belum merasa berkompeten untuk membuat prompt. Jadi nanti melalui prompt coach ini, kita yang belum bisa membuat prompt itu akan dilatih oleh prompt coach. Prompt coach ini akan memberikan solusi-solusi serinci-rincinya kepada kita, sehingga prompt yang bagus bisa kita gunakan. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa membuat quiz tutor yang tadinya mungkin yang susah membuat, kendalanya susah membuat asesmen dan sebagainya, akan kita buat melalui quiz tutor. Kemudian juga learning coach. Ini untuk apalagi untuk siswa kita yang bisa belajar di rumah, kita bisa suruh mereka berkomunikasi dengan learning coach. Kemudian juga nanti Bapak Ibu akan membuat satu custom agent, di mana nanti kita mengidentifikasi permasalahan kita itu melalui custom agent. Kemudian dari custom agent ini kita merancang AI agent. Kemudian dari AI nanti pelatihan akan kita ulang sehingga mendapatkan prompt yang bagus dan agent yang sempurna. Kemudian juga nanti ini action plan agent ini boleh dari 1 minggu sampai 3 minggu mengerjakannya, yang tidak bisa diimplementasikan juga. Tapi kalau Bapak Ibu hanya sekedar memakai custom agent juga bisa, dan kemudian kalau mau ingin berdampak juga lebih bagus lagi. Ini nanti dalam pelatihan ini ada poin-poinnya Bapak Ibu, kalau kita menyelesaikan semua LMS di Microsoft Elevate 365 ini. Paling tidak besok Bapak Ibu setelah kita pelatihan yang kedua itu kita praktek ya, Bapak Ibu akan mendapatkan yang ini, menyelesaikan post-test LMS. Bapak Ibu dapat sertifikat langsung dibuat oleh Microsoft Elevate. Malam ini mungkin sertifikat bisa dari PSCC ya. Untuk pertemuan kita berikutnya kita akan dapat sertifikat dari Microsoft Elevate. Setelah kita membuat
dan membuat agent, kemudian membuat solusi dari agent tersebut. Kemudian berhasil dengan cepat dengan template agent. Manfaatnya cepat, dampak langsung. Jadi setelah kita mempelajari 3 hal yang tadi, kemudian kita akan memanfaatkan template agent ini. Nah, template agent ini nanti sudah disediakan, Bapak Ibu tinggal pilih. Kemudian besok ketemu berikutnya jangan khawatir, akan kami pandu perlahan-lahan kita bisa membuat template agent sehingga kita mendapatkan manfaatnya dan bisa berdampak langsung pada pembelajaran kita. Ini Microsoft 365 itu seperti ini cara kerjanya, Bapak Ibu. Ini fitur-fiturnya. Yang akan guru itu ada chat, kemudian ada agent, prompt. Ini agent dan prompt inilah nanti yang akan kita ulik, yang akan kita bahas, yang akan kita kerjakan sampai kita bisa, sehingga kita bisa memanfaatkan yang namanya prompt ini sehingga menghasilkan agent-agent yang baik dan sempurna yang akan kita gunakan. Nanti ini poin-poinnya akan kita praktekkan langsung pada pertemuan berikutnya. Ini template agent. Kalau kami bahasa Indonesia ini cuma agen ini. Template agent ya, Bapak Ibu. Kemudian template agent itu sudah teruji dan optimal syarat-syaratnya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya tujuannya telah terkonfigurasi, kemudian instruksinya siap pakai. Jadi template nanti ada di Microsoft 365 itu ada namanya template. Template ini kita bebas menggunakannya, kita tinggal pilih. Namun template ini sifatnya umum ya, Bapak Ibu, sifatnya umum. Jadi template ini ibaratnya kita pergi ke mall, pergi ke Toserpa, mungkin ada baju, kemudian bisa langsung dipakai seperti itu ilustrasinya ya. Kita siap pakai. Nanti kita ada template-templatenya, kita tinggal siap pakai. Kemudian ada lagi nanti template untuk kebutuhan kita, nah yang kita rancang sendiri adalah kreativitas dalam membuat template nanti. Jadi fungsi AI itu Bapak Ibu bukan menghambat kreativitas saya, bukan membuat kita malas berkreativitas, tapi AI itu sesungguhnya adalah menjembatani kreativitas kita. Jadi kita dengan AI ini kreativitas saya itu lebih keluar, lebih terarah dan dibantu. Ini dalam pembuatan template nanti ada prompt ya. Ada prompt, fungsi prompt itu. Nah ini Bapak Ibu yang kalau kita ketik nanti promptnya sudah menjadi seperti tampilan yang sebelah kanan ini. Kalau sebelumnya ya sama. Kalau kita sering memanfaatkan ChatGPT, kita sering melaksanakan perintah yang seperti ini ya. Jelaskan fotosintesis, langsung keluar penjelasan tentang fotosintesis. Tapi melalui prompt ini nanti Bapak Ibu, ini perintahnya jelas, kita dibantu ya, ada konteksnya, kemudian ada tujuan, kemudian disebutkan sumber, kemudian ada juga ekspektasinya, bukan hanya seperti ini ya. Tidak jelas, jadi masih samar, tidak ada konteksnya, tidak ada tujuan spesifiknya, tidak ada sumber, kemudian tidak ada juga ekspektasi. Jadi fungsi prompt ini adalah memperbaiki prompt ya. Kita bisa menciptakan prompt tersendiri nanti dengan bantuan prompt. Kemudian ada quiz tutor. Ini tampilannya seperti ini, nanti buat 5 soal dengan ganda, 2 esai dengan bukti jawaban dengan rubrik penilaian. Rubriknya sistem tata surya kelas 6 dan sumber kurikulum. Jadi di quiz tutor ini perintahnya jelas ya, nanti akan kita praktekkan nanti.
dengan learning coach ini sangat cocok untuk siswa kita untuk pembelajaran di rumah. Siswa bisa berkomunikasi dengan learning coach. Saya tidak mengerti teori Pythagoras, bisa jelaskan dengan cara yang mudah, dan nanti kita bisa sosialisasikan ke siswa, dia bisa belajar sendiri dan berkomunikasi sendiri dengan learning coach. Kemudian ini langkah-langkah membuat PTG. Nah ini kan kita pelajari setelah kita punya akun Microsoft ini ya. Oleh sebab itu bagi yang mau kita ini, yang mau merasakan manfaat dari Microsoft 365 ini, segera mendaftar. Besok setelah zuhur insya Allah akan saya ajukan untuk pembuatan akun. Di akun itu kita harus antri Bapak Ibu sampai 10 hari kerja, karena antri seluruh Indonesia. Jadi kalau selesai akunnya, kita akan melaksanakan prakteknya di sesi kedua webinar ini. Jadi rugi ya Bapak Ibu kalau kita tidak punya. Jadi sangat luar biasa manfaatnya dari Microsoft juga. Yang bertanya kemarin bagaimana dengan dia sudah terbiasa menggunakan ChatGPT, ya sama tidak dengan ChatGPT yang hampirnya ada teman yang bilang juga hampir sama dengan ChatGPT yang Pro. Namun hal ini kita dikasih gratis. Banyak hal lagi yang belum kami pelajari karena keterbatasan waktu dalam mengerjakan dan juga banyak tugasnya, kemudian banyak dan itu pun tidak, jadi belum begitu banyak aplikasi itu, dan Microsoft 365 ini yang sudah kami pakai. Jadi yang baru dipelajari itu yang lebih tagihan untuk yang disosialisasikan ke dan dibagikan. Jadi besok ini kan kita praktekkan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kita login, kemudian unchat, kemudian pilih template. Sekarang kayaknya kalau dijelaskan mungkin agak ngambang karena kita tidak berhadapan langsung. Kemudian ini latihan buat template agent juga. Pilih satu agent yang menarik untuk Bapak Ibu, kemudian kita coba pelajari kemudian siap. Ya. Jadi hasil yang kita buat nanti, agent yang kita buat nanti Bapak Ibu bisa kita ke media sosial kita. Jadi ada di sana ada hak patennya. Di sana nanti dibuat agen pembuat modul, dibuat oleh Ibu Prima, ada namanya. Jadi kita ada hak patennya kalau kita sudah berhasil membuat template. Kemudian mana yang paling bisa, mana ini setelah praktek nanti Bapak Ibu ya, kita mana yang paling langsung kita terap. Jadi nanti kalau tidak dalam penyampaian saya ini masih ngambang, misalnya masih kurang paham, nanti kita akan buatkan grup, akan kami bantu dari dalam grup itu. Pokoknya Bapak Ibu nanti jangan khawatir, berbagai macam hal yang saya dapatkan akan saya share di grup, baik itu video, PPT, dan bentuk-bentuk lain. Ini akan kita praktekkan pertemuan berikutnya, ya. Ini learning course tadi, ini custom agent. Nah tadi template itu adalah sifatnya umum ya Ibu. Kemudian nanti kita akan juga membuat custom agent. Misalnya seperti RPP tadi, modul ajar tadi. Tidak semua kita mungkin modul ajarnya sama. Jadi prompt untuk ajarnya tentu berbeda-beda. Jadi untuk lebih spesifiknya itu kita pelajari di custom agent. Ya. Karena jangankan masing-masing sekolah ya pun, masing-masing kelas itu mungkin beda-beda karakter siswanya, beda mungkin media pembelajarannya, beda pendekatannya. Jadi itu kalau serinci-rincinya itu akan kita
pelajari bagaimana membuat RPP serjeri akan kita pelajari custom agent. Jadi di custom dulu, nanti baru pindahkan menjadi form. Ini kita mapping dulu Bapak Ibu dari yang seperti yang kita isi polling tadi, membuat tutur ajar waktunya per minggu mungkin bisa sampai 10 jam ya. Kemudian menjawab pertanyaan dari orang tua tidak habiskan waktu 3 jam. Jadi bagaimana semuanya ini akan kita format, akan kita buat ke dalam sebuah agent sehingga hari ini mungkin 10 jam ini bisa jadi 10 menit, kemudian 3 jam ini bisa menjadi 3 menit. Seperti itu istimewanya program course yang ada di Microsoft Office 365. Ini langkah-langkahnya. Besok kita ada tujuan, buat instruksi, kemudian ada apa yang diperlukan, semuanya akan kita pelajari, kita praktekkan nanti di sesi berikutnya. Langkah-langkah membuat custom agent juga besok kita praktekkan satu-satu nih. Bapak Ibu saya akan bantu klik chat misalnya, kemudian setelah itu klik create agent, setelah itu klik tadi akan kita praktekkan pada pertemuan berikutnya. Ini juga di antara ini untuk materi kita berbicara. Jadi agent itu yang baik itu hanya kriterianya Bapak Ibu, tujuannya jelas, instruksinya spesifik. Kalau tadi kita buat seperti misalnya jelaskan fotosintesis, jadi instruksinya itu kurang spesifik dan dipakai nanti melalui kelompok. Jadi akan saya contohkan satu ini semuanya ini akan kita cekkan. Kan saya demikian saja kan yang materinya Bapak Ibu, saya coba contohkan dulu biar Bapak Ibu melihat seperti apa istimewanya proses juga namanya. Kalau kita sudah membuat ini agent-agent yang sudah saya buat, misalnya yang seperti Bapak Ibu hadapi tadi, kita sering terkendala dalam administrasi akreditasi. Saya sudah lupa membuat kemarin nah ini ada agent asisten akreditasi namanya yang dibuat ini, kita paten yang mekanisme buat oleh Almaty. Kemudian di sampingnya ini adalah perlindungan data, jadi data kita aman kalau kita sudah punya akun dan masuk ke Microsoft 365 ini. Ini agen akreditasi. Jadi Bapak Ibu ini sudah ada pilihan yang bawah, ada tulis data persa dokumen, kemudian ini ada template narasi dan definisinya, kemudian ini basic, ada Pak. Berikut adalah saran bukti fisik yang dibutuhkan untuk standar isi yang sesuai dengan ketentuan akreditasi. Ini ada bukti fisik standar isi,
Jadi nanti untuk akreditasi kita bisa berhubungan di sini Bapak Ibu. Ini salinan kurikulum, kemudian dokumen kurikulum pendidikan nanti bisa kita rubah Bapak Ibu ya. Kemarin saya cara keputusan saja untuknya perlu direvisi. Ada visi dan tujuan sekolah, kemudian struktur kurikulum, syllabus dan SPP, kemudian dokumen penetapan muatan lokal nanti akan kita letakkan dengan kurikulum kita. Dan ini akan ada nanti panduannya akan diberikan kepada Bapak Ibu kalau kita mau membuat secara mandiri mungkin masih terbatas ya pengetahuan kita baru tentang Microsoft Windows ini. Nanti ada cheat sheet-nya yang dibagikan kepada kita sehingga kita nanti tinggal copy paste sambil belajar copy paste, kemudian kita pindahkan ke Chromebook ini sehingga dia menjadi sebuah game yang sempurna. Ini dah komunikasi rapat seperti foto, data hadir. Jadi kita arah ini masih mentah ya Bapak Ibu, belum begitu spesifik saya buatnya karena terbatas waktu dan kemudian kalau obrolan seperti biasa ya Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan activity, kalau obrolan seperti biasa yang istimewanya dari Microsoft 365 ini adalah ada step taking-nya ya, ada Chromebook yang berfungsi untuk memperbaiki Chromebook yang ada. Ini kita contohkan seperti ini misalnya buatkan laporan tentang SMB misalnya. Nanti kalau yang obrolan ini Bapak Ibu fungsinya sama seperti activity. Nanti Bapak Ibu bisa lebih spesifik perintahnya mungkin ini buat ini dia bantu, ini buatkan ini ada surat dan laporan narasi dan sebagainya. Dan ini juga bisa kita perintah. Nah, kalau sudah selesai nanti bisa buatkan saya ke dalam versi Word gitu, seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu perintahkan juga buatkan dalam versi Excel. Jadi kita tinggal download. Saya contohkan ya, itu dimasukkan Word ya. Ya kan dalam Word yang ya di download ya, ada langsung membuat dokumen Word-nya. Nanti kita tinggal download ya, kita tidak bisa ketik lagi, kita tentu tidak menghabiskan waktu dalam laporan. Nanti kita bisa isi sedikit jadilah ya sebuah laporan. Ini di sini, kemudian kita lihat ketika ini baru mentahnya Pak Bu, nanti
nanti kita bisa perintahkan ya kok suratnya bisa ini contohnya. Jadi kita mendapatkan surat ya, laporan yang terjadi. Demikian saja dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang malam hari ini sebagaimana kita akan praktekkan pada sesi berikutnya insya Allah di tanggal 19 Terima. Ya, baik, terima kasih Bu Alnas atas pemaparannya. Jadi mungkin bisa saya highlight beberapa informasi tadi bahwa kegiatan kita ini berlanjut pada kegiatan berikutnya. Hari ini baru konsep yang diberikan oleh Bu Arna. Nanti kemudian ada sesi prakteknya di pertemuan berikutnya. Oke, seperti yang kita tahu, kita perkembangan zaman, kita tidak bisa menolak adanya AI. Ya, itu seperti yang Ibu Ana ngomong, bisa disampaikan tadi bahwa AI itu bukan membuat kita menjadi malas, tapi AI itu menjembatani kita, menjembatani kreativitas kita sebagai guru tentunya agar kita lebih kreatif pada anak-anak kita. Baiklah, mungkin saya konfirmasi lagi Bu ya, berarti nanti karena kita 2 kali kegiatan, berarti ada dua sertifikat tadi yang diberikan ya Bu. Yang pertama dari PSLCC, kemudian satunya lagi dari Microsoft, seperti itu Bu ya? Ya betul. Terima kasih. Nanti kita juga nanti ya, sertifikatnya khusus diberikan oleh Microsoft. Oke, dan nanti dapat akun gratis juga Bu ya dari Microsoft 365 ya? Ya betul. Ya bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, tadi sudah saya lihat ada 122 yang mendaftar. 122 ya, sudah 122 yang mendaftar. Besok akan saya kirim untuk dibuatkan akun Microsoft 365. Baiklah, mungkin Sehingga sesi bisa praktek minggu depan. Oke, untuk sesi tanya jawab Bu Ana ya kepada peserta webinar kita. Kalau mungkin ada yang bertanya berkaitan dengan materi tadi atau terkait dengan selanjutnya mungkin yang perlu disiapkan seperti apa, mungkin kita bisa berikan sesi pertama kita open untuk 3 pertanyaan dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang bertanya ingin mengetahui lebih jauh boleh raise hand. Oke, mungkin dari chat mungkin sudah ada dari Mila Sari angkat raise hand Bu. Ibu Mila Sari. Oh, Mila Sari. Mila boleh open mic-nya atau kita bisa sambil Bu Mila menunggu Bu Mila open mic, kita mungkin ke pertanyaan dari chat dulu. Mungkin dari Pak Zulia Aldani. Ini pertanyaannya, bisa generate video atau tidak Bu? Ditampung dulu langsung dijawab Bu Alna. Keadaannya ini untuk generate video ada template khusus nanti Pak untuk video. Jadi yang kita pelajari di depan itu ya khusus untuk membuat intro dan copilotnya. Kami belum mempelajari sampai ke untuk generate video. Seperti nanti akan saya konfirmasi lagi ke tim apakah nanti kalau ada waktu juga akan kita bahas tentang generate video. Itu jawaban sementara. Oke, berarti ada tapi kita belum fokus ke situ mungkin Bu Ana, seperti itu Bu Ana ya. Oke, jadi kalau ada waktu mungkin bisa ditambahkan dan bisa ditambahkan. Oke, kepada Ibu Mila Sari tadi gimana? Atau kepencet aja tuh gimana Ibu Mila? Kepencet Bu, kepencet baru masuk Bu.
Oh, baru masuk. Iya, Oke, mungkin Bapak kepada lupa tadi. Maaf. Oke, kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya terkait dengan program ini, Microsoft Elevate AI for Educators, silahkan boleh raise hand atau boleh ya? Kita buatkan grup Ya. supaya kita lebih lancar berkomunikasi. Oke. Silahkan bertanya. Pak, oke, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Iya, jelas Pak. Oke, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, yang saya tangkap tadi bahwa yang kita pelajari ini adalah membuat agen AI misalnya ChatGPT, tapi yang kita buat adalah custom, mungkin khusus guru, apa misalnya buat modul atau buat administrasi dan lain-lain. Nah, mungkin pertanyaan saya, nanti itu master datanya yang kita buat agen itu apakah disediakan Microsoft atau ngambil dari mana-mana? Nah, itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton atas pertanyaannya. Oke, jadi yang tanyakan tadi terkait dengan master datanya langsung disediakan atau boleh mengambil dari mana-mana? Mungkin boleh dijelaskan Ibu Alna. Baik Pak Anton, untuk pertemuan berikut kita sudah difasilitasi Pak. Kita sudah besok ada namanya check sheet, di sana kita tinggal copy paste dulu karena kan kita masih belajar, mungkin belum terpikirkan solusi yang tepat untuk kita. Jadi kita dipandu semuanya, difasilitasi untuk membuat akreditasi tadi juga ada, sudah ada formatnya Pak, dan tinggal copy paste karena kita masih dalam proses belajar. Oke, berarti disediakan Bu Alna ya? Ya, itu untuk sertifikat. Oke, untuk sesi pertama mungkin satu lagi pertanyaan sebelum kita open sesi kedua. Kalau memang ada yang ingin bertanya, mungkin kurang jelas atau masih bingung terkait Microsoft Elevate, silakan kepada Ibu, Bapak boleh dari chat, boleh juga langsung raise hand. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Oke, Ibu Sarian. Iya, terima kasih. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Prima atas kesempatannya. Di sini saya sebenarnya tidak ingin bertanya Bapak Ibu, tapi hanya ingin memberikan penguatan saja. Alhamdulillah di sini Ibu Alna sudah berbagi bersama kita semua mengenai kegiatan Microsoft Elevate ini. Kita sangat mengapresiasi ya Bapak Ibu bahwa ada salah satu rekan kita yang dari Kabupaten Mukomuko membagikan kegiatan desiminasi ini. Nah, kami sangat berharap Bapak Ibu yang yang hadir sekarang itu sudah mengisi link pendaftaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Alna tadi, sudah ada 120-an ya Ibu ya, kurang lebih yang mendaftar di dalam kegiatan ini. Nah, jadi untuk kegiatan berikutnya setelah akunnya sudah dibuat oleh Microsoft, diusahakan Bapak Ibu dapat mengikuti kembali kegiatannya. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi atau membuat AI agent tadi. Wah, sangat menarik sekali. Itu saja Bu Prima, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sarian selaku Ketua PSDJ dari Kabupaten Mukomuko juga. Jadi diingatkan kembali kita untuk lanjut lagi di pertemuan berikutnya dengan akun yang sudah ada nanti, berarti langsung praktek dengan akun yang udah kita punya. Seperti itu Bu Alna ya? Ya, jadi dengan akun yang kita punya, jadi kita belajar akun yang dibuat oleh Microsoft. Jadi kita tidak bisa menggunakan email juga. Jadi kita membuatkan akun di
emailnya dari Microsoft. Oke, mungkin lanjut sesi kedua kan ada pertanyaan yang selanjutnya lagi dari Bapak Rudi di kolom chat sudah bertanya bagaimana cara daftar menjadi anggota Microsoft LTV. Boleh Bu dijelaskan bagaimana caranya? Kita akan untuk Alma. Baik Pak Rudi, caranya mudah. Bapak isi daftar link pendaftaran yang sudah kami bagikan bersama saya. Atau terima boleh nanti share lagi link pendaftaran. Oleh pendaftarannya Tunggu sampai besok siang ya Bapak Ibu ya. saya kirimkan ke grup chat di sini juga mungkin ya. Apa sudah kayaknya sudah dikirim oleh Ibu. Oh, udah. Ada di Semat kan? Ada di Semat ya, Iya, udah Bapak Ibu. disematkan oleh Bu Sarian. Ya, ada di chat kita. Ya, jadi melalui pendaftaran itu Bu ya. Oke. Melalui pendaftaran. Pendaftaran ini nanti karena email pendaftaran itu akan kita kirim ke tim Microsoft, kemudian menunggu mungkin Bapak Ibu ya sekitar 7 sampai 10 hari kerja katanya baru jadi akunnya, kemudian akun itu akan dikirim langsung ke email Bapak untuk semua nanti saya. Jadi ada email masuk nanti oleh Bapak itu ya, usahakan email yang dikirim jadi email yang dicantumkan saat pendaftaran itu adalah email aktif yang bisa dicantumkan. Jadi melalui pendaftaran tadi mungkin bisa saya ulangi lagi Pak Rudi. Pendaftaran sudah disematkan oleh Bu Sarian di kolom chat, jadi sudah tinggal bisa diklik, kemudian diisi. Nanti Bu Alna akan membantu kita untuk memproses pengajuannya ke pihak Microsoft, kemudian kita akan mendapat akunnya dan kita akan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Seperti itu Bu Alna ya. Ya betul sekali Pak Rudi, nanti emailnya masuk ke email pendaftaran webinar hari ini. Oke. Ada berikutnya Bu pertanyaan dari ada yang raise hand Ibu Rida Marleni. Oke Ibu Rida silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya saya off cam karena terkendala sinyal. Oh iya nggak apa-apa Ibu. Selamat malam Bu Alna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada teman saya dari jauh nih. Ya, kabupaten tetangga. Ya, dari Bengkulu Tengah. Oke. Saya apresiasi sekali malam ini walaupun tadi masuknya udah setengah ya, karena tadi ada urusan sedikit, masuknya udah setengah, tapi saya mendengarkan tadi pemaparan Bu Alna dengan baik. Alhamdulillah ilmu yang sangat bermanfaat dari Alna malam ini. Saya tadi mungkin tidak terlalu fokus di awal karena bukan tidak terlalu fokus, memang tidak mendengarkan karena saya masuk di tengah. Saya mau lebih bertanya lebih rinci nih Bu. Sebenarnya apa sih bedanya Nah, itu aja mungkin Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rida. Oke, mungkin langsung dijawab oleh Bu Alna perbedaannya, mungkin keunggulannya dari Microsoft Elevate ini seperti apa? Boleh Bu paparan. Bapak Bu Alna silakan. Baik, terima kasih pertanyaan yang ketiga. Jadi sebelumnya juga sudah kita buatkan ya bahwa istimewanya itu di Microsoft Elevate ini punya Chromebox. Kita yang Chromebox itu berfungsi untuk memperbaiki Chrome. Kalau di ChatGPT kan kita misalnya tadi contohkan menjelaskan fotosintesis, menjelaskan pengertian fotosintesis. Jadi dia langsung memberikan penjelasan secara umum tentang fotosintesis itu. Sementara kalau di Microsoft Elevate ini kita punya Chromebox yang bisa memperbaiki
prom kita yang belum sesuai dengan kriteria prom yang baik tadi. Jadi dibantu nanti keluar saran-sarannya ya prom ini keluar tentang penjelasannya, kemudian juga tentang sumbernya, kemudian referensi lain itu tidak tersedia di ChatGPT. ChatGPT ini sebenarnya juga produk dari Microsoft ini ya, berbeda ya. Sekarang lebih baru lagi, kemudian lebih disempurnakan lagi melalui Microsoft 365. Seperti itu Bu Lida. Oke, seperti itu Bu Lida. Oke, udah dulu ya. Ya, jadi bisa di highlight kembali bahwa bisa memperbaiki prom. Itu Bu Anaya. Ya, jadi biasanya kan kalau kita di AI berarti kan semakin perfect promnya berarti hasilnya akan semakin baik. Jadi di Microsoft Elevate seperti Bu Ana bilang tadi langsung bisa diperbaiki. Oke, mungkin ada di kolom chat lagi ada pertanyaan. Oh, ada Bu Zurita raise hand. Tapi sebentar Bu, saya ke kolom chat dulu sebentar karena tadi sudah dari tadi Ibu Marni. Assalamualaikum Bu. Tanya, apakah email yang kita daftar menggunakan akun Belajar ID atau email yang lain? Oke, mohon infonya Ibu Ana untuk mendaftar. Iya. Baik Bu Marni, untuk emailnya email aktif ini Bu Marni. Jadi kalau bisa ya email Google nggak apa-apa, kemudian email Belajar ID juga boleh. Jadi sebaiknya kemarin banyak yang mengusulkan email Google biasa Bu Marni. Jadi tidak masalah, cuma disarankan untuk menggunakan email Google. Oke. Seperti itu ya Marni, dari Marni, berarti kita disarankan untuk menggunakan email Google. Ada Ibu Pernita lagi yang raise hand. Oke, silakan Ibu. Ya baik, terima kasih Bu Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Ibu Master, Bu Ana. Keren sekali malam ini ya berbagi. Ini ya kita bangga di Muko-Muko punya banyak master. Salah satunya Ibu Ana, Pak Febri juga. Jadi ada tempat kita bertanya lebih mendalam gitu ya terkait dengan hal seperti ini. Ya Pak Febri? Saya master apa Bu? Master chef mungkin. Master limbah deh. Iya. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu Bu Ana di Mentimeter tadi saya juga bingung tadi memilih apa gitu ya terkait dengan peran saya saat ini gitu. Microsoft Elevate ini apakah bisa di luar pembelajaran gitu ya? Itu satu. Contoh misalnya pengembangan seperti saya senang menulis gitu ya. Apakah ini bisa dipakai untuk mengeksplorasi kemampuan-kemampuan kita di luar pembelajaran gitu dengan menggunakan akun ini. Satu buahnya, kemudian yang kedua tadi sudah ditanyakan juga sama teman tadi, bedanya itu dengan AI yang lain. So kita belajar AI yang lain itu hampir sama gitu formatnya. Kita minta sesuatu dikasih gitu ya. Gitu kita minta apa saja, termasuk buat video sekarang bisa juga dan lain. Tapi sudah terjawab tadi bedanya apa dan lebih spesifiknya apa. Jadi saya belum menangkap penjelasan dari Bu Alna tadi. Spesifiknya Microsoft Elevate ini apakah mampu khusus untuk pendidikan saja atau bisa ke ranah yang lain gitu Bu Alna. Ini ya akun kita daftarnya Belajar ID kah atau bisa yang lain yang Gmail gitu. Oke, itu aja Bu Master, minta tolong dijelaskan gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih, itu aja Bu. Silakan Bu Prima. Oke, terima kasih Bu Zoni atas beberapa pertanyaannya. Mungkin bisa saya
poinkan lagi tadi pertanyaannya apakah bisa digunakan di luar area pendidikan, di yang lain-lain untuk pengembangan diri yang lain di luar konteks pendidikan kita sebagai guru mungkin seperti itu. Dan tadi akun tadi pertanyaannya tadi ya, akun itu sudah juga tapi boleh disinggung lagi sedikit tuh akun mana dia. Oke, silakan Mbak Alma. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi, tidak Ibu, tidak harus yang digunakan untuk banyak berapa tadi guru begitu ya. Kemarin itu pembahasannya karena ada edukator ini, jadi pembahasannya untuk bapak ibu guru dulu. Itu bukan berarti Microsoft ini untuk guru saja. Saya akan siapkan. Ini agentnya banyak fitur-fiturnya, kebetulan yang itu tagihan minimal itu yang ketiga tadi. Jadi yang saya jelaskan teman-teman tiga itu, kemudian yang diajarkan kami tiga baru yang untuk diseminasi ini yang tiga tadi yang buat agent, kemudian buat Broncos dan learning tadi. Ini misalnya agen jawaban ahli, ini bisa kita tanya jawab juga di sini. Kemudian ada asisten pertanyaan wawancara, ini template-templatenya banyak, yaitu asisten kemudian ada asisten wawasan pelanggan, ini bagi teman-teman yang mungkin workshop ya, yang sambil pada bisnis di Shopee mungkin bisa pakai asisten ini, tapi kami belum mempelajari sampai ke sini Ibu, karena diprioritaskan tiga itu dulu karena waktu yang terbatas, harus melaksanakan kegiatan pertama ini kan sampai dan hanya melatih saja. Mungkin bisa dan sambil berjalan setelah kita melaksanakan kegiatan pertama ini, kita bisa belajar dari agen-agen yang lainnya. Ini pelatih mungkin Ibu bisa menggunakan ini untuk menulis itu. Tapi saya belum mempelajari sampai ke situ. Kemudian pelatih karir ini bagi teman-teman kita yang mungkin bekerja di swasta, bisa juga pakai ini. Ini lebih spesifik lagi, pelatih menulis. Ini yang paling cocok mungkin untuk kita untuk dalam hal sekali lagi saya belum menulis ini ya, karena kita fokus ke tiga tagihan tersebut. Demikian Bu, terima jawaban sementara. Oke, berarti ada tiga hal tadi yang perlu disampaikan karena targetnya adalah guru tadi Bu ya, dari agen API-nya, kemudian from coach-nya, kemudian oke, itu seperti itu Bu Zunita. Iya, terima kasih Bu Alna. Kayaknya nggak sabar nih kita praktek langsung ya. Oke, paparin aja, kalau langsung praktek keren ini sebenarnya. Oke, tadi mungkin akun tadi Bu ya. Akun tadi mungkin saya kembali ingatkan lagi, kata Ibu Alna tadi boleh akun Google, akun Gmail Bu, lebih disarankan ya. Menggunakan akun Gmail. Oke, jadi disarankannya seperti itu. Ya, ditunggu ini untuk kelas prakteknya Bu Master. Ya, terima kasih. Suara Mic-nya Bu Prima, mic-nya, mic. Dari Pak Febrian ada pertanyaan dari kolom chat. Dia menanyakan si akses selamanya atau hanya selama masa promo. Promo maksudnya dalam kegiatan ini saja. Kalau kayak
Canva kita kan sebagai pendidik bisa dapat full akses kan, atau seperti itu, atau cuman dalam jangka waktu tertentu? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, Pak ya. Ini sama kayak Canva. Jadi kalau Bapak dan kita punya akses itu, kita selamanya akun itu dipakai, bisa Bapak pakai selamanya, bisa lebih dikembangkan ya Pak ya. Jadi kita pelajari itu cuma yang 3 tadi, kita sekali belajar tentu kita akan klik yang kompromi yang lainnya. Jadi Microsoft Method ini kita bekerjasama dengan Capitesman Bapak. Jadi oleh sebab itu makanya kita kasih tips ya, tidak berbayar seperti halnya ya, untuk seminar yang di luar kementerian. Itu Pak Kren. Jadi dapat full akses, kemudian gratis. Kayak rugi sekali kalau misalnya kita tidak menggunakannya, memanfaatkannya. Dan ini juga sangat membantu kita dalam proses pembelajaran atau pengembangan diri kita. Jadi bisa kotak-atik nanti sendiri mungkin ya. Setelah dipancing oleh Bu Alna, kita bisa kotak-atik sendiri nanti untuk mempelajari lebih jauh. Oke Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi sebelum kita close? Kalau memang, iya, adakah pertanyaan lagi? Ada Pak Febrian lagi. Oke, boleh Pak Febrian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Alna, Ibu Prima, serta Ibu Bapak yang ikut webinar malam ini. Jadi ini saya mau mewakili dari teman-teman peserta webinar kita malam ini. Jadi selama kami mengikuti penjabaran dari Ibu Alna, suara Ibu Alna kan kurang jelas. Sudah itu pas Ibu Alna lagi on mic ada suara kresek-kresek juga Bu. Jadi usul saya untuk pertemuan kita yang kedua, tolong Bu Ana menggunakan mikrofon atau pakai headset Bu. Jadi nanti pakai headset nanti kan juga bisa diarahkan ke mulut biar lebih jelas suaranya. Jadi biar teman-teman nanti pas mau praktek, ketika mau praktek suara Bu Ana agak-agak jauh, jadi akhirnya pesan yang Bu Ana sampaikan nggak nyampe, teman-teman jadi bingung, akhirnya mereka setelah sendiri, akhirnya nanti Ibu Ana ditinggalin sendiri. Laptopnya ditinggalin, Bu Ana akhirnya nanti mau cek sendiri, kan kasihan juga. Jadi itu usulan saya mewakili teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Pak Febrian. Mungkin bisa digunakan mungkin saran dari Pak Febrian untuk perbaikan ke depannya Ibu Alna. Semua biar pesan-pesannya nyampe. Oke, mantap Pak Febrian. Oke, adakah? Oke, mungkin sudah ada daftar hadir mungkin ya. Daftar hadir sudah di-share atau belum? Ibu Novi tadi kayaknya mau share daftar hadir, atau sudah belum? Sebelum kita tutup mungkin bisa di-share dulu. Katanya dari 6745 S845. 45 ya? Udah. Oke, udah. Sambil kita menunggu kalau emang ada yang bertanya lagi, boleh mengisi daftar hadir. Beberapa ibu yang bertanya lagi mungkin boleh. Sembari kita menunggu pengisian daftar hadir. Sudah disematkan oleh Bu Novi di kolom chat, bisa dibuka Bapak Ibu. Boleh konfirmasi bisa dibuka atau tidak? Saya bisa ya, saya bisa mengklik langsung. Keren ya, saya izin share sebentar yang untuk Silakan Ibu. pendaftaran supaya nanti Bapak Ibu yang saya lihat ada yang kosong yang nanti bisa diajukan akunnya. Oh iya, silakan Ibu. Kita cek Bapak Ibu ini yang sudah masuk. Ini yang
mempelajari bekerja dengan ini. Nah, di training ini kosong nih Pak, jadi tidak masuk email dari mereka nanti. Kemudian itu bisa Bapak daftar dulu dengan untuk email detailnya. Kemudian dapat nanti di buku Jawanya kalau bisa ketemu. Sudah sampai saat ini sudah 147 peserta. Kami tunggu sampai saya ya misalnya dan satu kita kirimkan ke supaya dibuatkan akun. Oke, nggak bisa katanya ditutup ya. Tadi oke mungkin kapan Bu di kelasnya untuk pendaftaran ininya? Boleh dikonfirmasi lagi? Mungkin ada yang sudah ikut gabung ke sini tapi belum melakukan pendaftaran. Di kelasnya kapan Bu ya? Ya, untuk pertama ini kita coba ajukan besok siang ya Pak Bu ya. Siang. Jam berapa Ibu? Semakin cepat mengajukan jam 13 kan. Jam 13 karena kita mengajukan pembuatan akun ya. Untuk apa yang pertama ini makin cepat kita ajukan, semakin cepat juga diproses akun. Jadi kalau lama juga kita untuk praktiknya. Jadi kalau sesudah hari Senin itu masih kita buka, tetap kita buat ajukan akunnya. Tapi mungkin nanti Bapak Ibu terkendala saat praktek, seandainya akunnya belum selesai, jadi Bapak Ibu cuma misalnya nonton, kebetulan tidak bisa praktek akun. Tapi pengajian akun masih tetap kita buka. Oke, masih dibuka Bu ya. Jadi walaupun sudah diajukan, kalau memang ada lagi yang berminat masih bisa Bu ya. Oke, cuman terkendalanya nanti kalau pas itu kan pas pelaksanaan nanti yang sesi kedua takutnya nanti belum keluar akunnya. Jadi kalau bisa diselesaikan besok seperti itu Bu ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Pusri Ibu ya, Ibu Pusriyati, maaf. Kalau nama belakangnya nggak ada, nama belakang diisi apa Ibu? Kasih strip aja. Boleh 2 kali Bu. Misalnya mungkin Alna lagi. Oke. Itu seperti itu Bu ya. Itu nanti pembuat apa untuk nama email akun kita nanti. Oke. Kan Ya, terkendala di ini ya. Berapa hari terkendala di nggak bisa diklik ini. Belum tahu deh. Atau karena dari HP ya? Saya bisa soalnya kalau dari komputer. Saya pakai laptop bisa. Terkendala. Itu terkendala dari HP. Bisa di copy nggak? Nggak bisa di copy juga. Oke, nanti mungkin Bapak Ibu yang belum bisa absen karena terkendala teknis, nanti kan dimasukkan ke grup ya Bapak Ibu ya. Ini kan bisa bertanya lebih lanjut di grup, nanti jangan lupa isi daftar hadirnya juga, nanti kita bisa kirimkan daftar hadirnya di grup juga. Kalau memang terkendala tidak bisa absen melalui link yang sudah kami sematkan. Nanti mungkin seperti itu solusinya kali. Seperti itu gimana Pak? Bisa ya? Coba taruh di grup aja nanti yang menyusul yang terkendala berapa soalnya. Bentar Ibu Prima. Oh iya gimana Bu? Bu Prima yang untuk absen usahakan pakai akun belajar ya Bapak Ibu ya. Oh, pakai akun belajar ya? Karena saya bikinnya di akun belajar ID ya. Oke. Sertifikatnya langsung itu kalau udah ngisi absen, sertifikat langsung ke emailnya. Oke, jadi Bapak Ibu dapat konfirmasi dari Bu Nurfi. Menggunakan akun belajar ID mengisi daftar hadirnya. Oke, dan nanti langsung dapat sertifikatnya langsung dari pihak penelitiannya.
Seperti itu Bapak Ibu. Oke, masuk pertanyaan atau saran atau seperti apa? Saran Pak Sofudin, nggak punya nama belakang boleh buat gelar saja ya. Sudah bisa Pak. Oke, ada yang bertanya, grupnya belum ada. Kalau sudah mengisi pendaftaran, udah masuk ke data kami, nanti akan dibuatkan grupnya. Kalau emang belum masuk di grupnya, saya nggak ada grupnya. Saya belum cek. Nanti kalaupun belum, ini kita kalau udah masuk pendaftaran, akan kita masukkan nanti ke dalam grupnya ya Bapak Ibu ya. Pesan dari Ibu Uswatin. Pokoknya kalau udah pendaftaran, nanti bisa kita masukkan. Jika sudah isi dengan email Google harus ganti ya. Kalau untuk pendaftarannya tadi Bu Alma sudah jelaskan, lebih baik pakai email Google di Gmail ya tadi. Nah, itu Bu Alma ya tadi ya. Oke, ada peran dari Pak Deki. Maaf Bu, untuk kami dari Naungan Kemenang tidak punya akun belajar ID. Tapi tadi bisa kok absen pakai akun email biasa, bisa. Pak Deki bisa katanya. Kayaknya terkendalanya dari HP kayaknya. Email belajar. Iya, sebetulnya tidak ada kendala. Saya juga sudah pakai akun pribadi, email pribadi, tetap bisa juga. Tidak ada kendala sebetulnya. Karena yang pengaturannya memang yang punya link bisa ngisi absennya. Cuma saya kalau yang dari HP, kayaknya emang saya nggak bisa ngeklik yang dari HP. Maksudnya dari HP. Saya double nih, saya pakai HP dan saya pakai komputer. Saya belajar kawan Bu, akun blokir gara-gara verifikasi 2 langkah, lupa passwordnya lagi. Kayaknya ini bisa dibuka deh Pak oleh adminnya. Admin kan kalau belajar ID itu ada adminnya, ada yang kita kan guru. Nah kemudian kan ada TU kan bagian ada kodenya admin. Nah itu bisa tuh diminta bantu resetkan passwordnya di admin sekolah. Bisa. Guru kita saran pertemuan berikutnya pakai link Zoom. Ya, nanti bisa di ini kan di kita bahas kalian nanti. Oke. Udah ada yang Izin menanggapi boleh Bu Prima? Oh iya. Iya, link Zoom-nya kan terkait link Zoom itu kita sangat ingin ya memakai link Zoom karena banyak fitur yang bisa kita manfaatkan, salah satunya untuk merekam meeting. Hanya saja dari PBPGRI itu dikatakan kemarin kalau berbagi di provinsi itu linknya dari provinsi. Nah jadi yang kita lakukan itu kalau linknya dari provinsi tentu kita dijadikan rekanan penyelenggara, sementara kegiatan kita berbatas waktu, jadi kita diberikan opsi untuk bikin room sendiri. Jadi opsi yang kita ambil itu adalah membuat room sendiri. Hanya saja kalau menggunakan akun belajar ID ini kan terbatas ya. Yang pertama peserta itu hanya maksimal 100. Kemudian kalau kita bukan admin itu kita tidak bisa merekam kecuali merekam layar atau menggunakan ekstensi lainnya. Nah jadi mungkin untuk berikutnya kita akan koordinasi dengan Pak Safrudin. Mungkin ada Pak Saf di sini, kita akan menggunakan link yang dari PBPGRI saja. Mudah-mudahan bisa dibantu nanti ya Pak Saf ya. Itu Bu Prima. Terima kasih Bu Zur. Demikian Bu Prima. Feedbacknya langsung dari Bu Sarian. Mudah-mudahan iya. Kita ini ke Pak Saf aja tuh. Iya. Dia link ke PB. Pak Saf. Mana Pak Safnya? Oke, itu mungkin ya. Oke, sudah ada yang dapat sertifikatnya? Persen sudah. Oke, mungkin yang kita dari nanti dibatasi saja pengisiannya. Oke, mungkin bisa langsung cek sama Bu Lofi mungkin. Oke, masih adakah yang lainnya? Jadi mungkin sudah itu ada hadir lah keluar. Nah
Jadi kalau Bapak Ibu tadi yang terkendala tidak bisa melakukan absensi, berarti melalui ada yang lain yang mau disampaikan dari Bapak Ibu atau dari Bu Alma? Sesi keduanya kapan, Bu? Sesi keduanya tanggal ya Bu Alma, sesi keduanya dituakan kapan Bu Alma? Pertanyaan dari Pak Febrian. Hasil kami dengan Ibu Ketua SLTC rencana tanggal 19 ya. nanti akan kita konfirmasi lagi. Oke. Oke. Ini kok tidak ada pertanyaan, sudah bisa kita sudahi mungkin ya? Gimana Ibu Ketua? Iya. Iya Bu, alhamdulillah. Mungkin ada closing statement. Ya, silakan Ibu, silakan. Mungkin sebelum ditutup ada closing Izin statement. berbagi info sebelumnya. Oh ya. Mau berbagi info, mungkin banyak yang belum tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, tahun 2025 ini Wardah mengadakan lagi program Wardah Inspiring Teacher tahun 2025. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung dalam komunitas Wardah Inspiring Teacher, kan kemarin saya sama Ibu Sarian udah bergabung, tapi kami tereliminasi. Tapi masih boleh gabung lagi, dan saya udah mendaftar. Ibu Sarian dan teman-teman lainnya yang mau bergabung silakan mendaftar. Pendaftarannya ditutup 31 Desember 2025. Insya Allah kita targetkan ada wakil muko-muko yang sampai ke babak akhir. Info-infonya ada di Instagramnya Wardah Inspiring Teacher. Oke. Jadi kalau butuh linknya langsung dari saya, nggak mau ribet-ribet, nanti saya usahakan cari. Ya, makasih infonya Pak Febrian. Teman-teman yang guru-guru hebat yang mau menjadi salah satu dari Inspiring Teacher, jadi boleh bergabung. Kalau untuk infonya mungkin kayaknya Pak Febrian bisa berbagi info, langsung bisa kontak Pak Febrian. Oke. Mungkin ada closing statement dari Bu Alma mungkin sebelum ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung webinar kita malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini dengan antusias dan semangat belajar tentunya. Ini semoga materi yang kita bahas hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menginspirasi kita untuk langkah-langkah nyata dalam memanfaatkan Microsoft Illustrator 365 ini, sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita dalam sekolah kita, kemudian juga bisa berdampak ke sekolah dan ke dinas pendidikan. Bapak Ibu, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian dalam memulai diawali dengan langkah kecil. Saya percaya dengan komitmen dan kemauan untuk terus belajar, kita semua dapat menjadi pendidik dan pelajar yang lebih kreatif, lebih inovatif, lebih produktif, dan lebih siap menghadapi tantangan era digital saat ini. Teruslah berkarya, kemudian teruslah belajar, sehingga jangan pernah ragu untuk memberi motivasi, dan jangan pernah ragu untuk termotivasi. Sampai jumpa Bapak Ibu pada sesi berikutnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan atau mungkin yang belum
bisa dipahami dengan sempurna. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu bisa kita diskusikan melalui grup. Kemudian kalau seandainya saya belum bisa menjawab, akan saya diskusikan nanti dengan tim dari Microsoft. Mungkin saya terima kasihnya bekerja tim yang bagus sehingga webinar kita hari ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas closing statement-nya. Mungkin sebelum saya tutup akan saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan kita pada malam hari ini, sudah bangun di Zoom kita, tapi belum melakukan pendaftaran, silakan melakukan pendaftaran, ditunggu besok jam 13 agar Ibu Ana bisa mengajukan akunnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Karena nanti kita pertemuan keduanya yang insya Allah akan dijadwalkan tanggal 19 itu kita praktek. Jadi prakteknya itu membutuhkan akun. Jadi silakan Bapak Ibu segera mungkin untuk mengisi pendaftarannya, dan juga dipantau akun yang digunakan untuk mendaftar itu untuk melihat apakah akun yang Microsoft sudah dikirim atau belum. Jadi akun Microsoftnya akan dikirim melalui email yang digunakan untuk pendaftaran tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa dengan mudah praktek dan juga bisa keluar di saat kita praktek tersebut. Jadi mudah-mudahan tidak ada ketinggalan dan semua sudah mendapat akun di tanggal 19 tersebut. Jadi kami juga terima kasih kepada Ibu Alna yang sudah memfasilitasi kami untuk mendapatkan akun secara gratis untuk kegiatan kami mempermudah pembelajaran dan pengajaran. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara ini marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terima kasih, undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di sesi ini. Terima kasih banyak Bu Alma, terima kasih Bu Prima, luar biasa. Luar biasa.